Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah serta teman-teman sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia dan rahmat-Nya. Pada kesempatan ini kami dapat menyampaikan presentasi melalui media video. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 beranggotakan 4 orang, yang diantaranya saya sendiri sebagai moderator Ade Aprilia Sapitri. Lalu, Perkenalkan, nama saya Dinda Adela. Perkenalkan, saya Dwi Femi Aryani. Perkenalkan, nama saya Iga Mawarni. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpanan data. Apa itu penyimpanan data? Penyimpanan data adalah repositori digital yang menyimpan dan melindungi informasi dalam sistem komputer. Penyimpanan data dapat berupa penyimpanan yang terhubung ke jaringan, penyimpanan cloud terdistribusi, hard drive fisik, atau penyimpanan virtual. Penyimpanan data dapat menyimpan data terstruktur seperti tabel informasi, dan data tidak terstruktur seperti email, gambar, dan video. Apa itu penyimpanan data? Penjelasan penyimpanan data ada di slide berikutnya. Di sini ada macam-macam jenis penyimpanan data. Yang pertama itu ada penyimpanan internal yang merupakan jenis penyimpanan yang terpasang langsung di dalam perangkat seperti komputer atau ponsel. Yang kedua itu ada penyimpanan eksternal yang merupakan perangkat keras yang dapat dihubungkan ke perangkat lain untuk menambah kapasitas penyimpanan. Contohnya adalah hard drive eksternal atau HDD, solid state drive eksternal atau SSD, dan USB flash drive atau cloud. Yang ketiga itu ada penyimpanan awan atau cloud storage, yang dimana storage ini menyimpan data pada server jarak jauh yang dapat diakses melalui internet. Yang keempat itu ada penyimpanan optik. Jenis penyimpanan data optik merupakan cahaya laser untuk membaca atau menulis data. Media penyimpanan ini meliputi CD, DVD, dan Blu-ray. Penyimpanan optik umumnya digunakan untuk menyimpan musik, film, dan lainnya dalam jumlah kecil hingga menengah. Tipe penyimpanan data yang perlu Anda ketahui: pertama disket, kedua magnetic disk, ketiga hard disk, keempat optical disk, kelima flash disk, keenam solid state drive. Floppy disk. Disket atau cakram liuk adalah media penyimpanan berbentuk cakram yang terdiri dari media penyimpanan magnetis tipis dan lentur, disegel dalam plastik berukuran persegi atau persegi panjang. Disket berukuran 133 mm dan 90 mm adalah bentuk standar dari alat penyimpanan data ini yang berkembang sejak pertengahan 1970-an hingga 2000-an. Sejak tahun 2010, motherboard komputer jarang diproduksi dengan dukungan media floppy drive. Disket yang hanya memiliki kapasitas 1,44 MB dan kegunaan terbatas khususnya dalam komputer industri telah digantikan oleh metode penyimpan data dengan kapasitas yang lebih besar, seperti disk lepas USB, cakram keras eksternal mudah alih, cakram optik, kartu memori, dan jejaring komputer. Hard disk. Hard disk adalah media penyimpan data sekunder pada komputer yang berperan dalam menyimpan data secara permanen. Hard disk bekerja dengan menggunakan piringan magnetik yang berputar untuk menyimpan berbagai jenis informasi, termasuk sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna. Karena sifatnya non-volatile, data pada hard disk tetap tersimpan meskipun komputer dimatikan, sehingga perangkat ini menjadi komponen penting dalam arsitektur sistem komputer. Fungsi utama hard disk antara lain adalah sebagai tempat penyimpanan sistem operasi yang memungkinkan komputer untuk booting, menyimpan file serta program yang digunakan dalam aktivitas komputasi sehari-hari, dan sebagai media cadangan data, backup, untuk mencegah kehilangan informasi penting. Karena kapasitasnya yang besar, hard disk cocok digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah besar untuk keperluan personal maupun organisasi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang flash disk. Flash disk merupakan perangkat penyimpanan data eksternal yang bersifat portable dan menggunakan memori flash non-volatil sebagai media penyimpanannya. Disebut non-volatil karena data yang tersimpan di dalam flash disk tidak akan hilang meskipun perangkat tidak mendapatkan aliran listrik. Flash disk dihubungkan ke komputer atau perangkat lain melalui antarmuka USB, Universal Serial Bus, sehingga mudah digunakan dan tidak memerlukan instalasi khusus. Menurut Stellings,
Memori flash banyak digunakan pada perangkat penyimpanan portable karena ukuran yang kecil, tahan terhadap guncangan, hemat daya, dan memiliki keandalan yang tinggi. Oleh karena itu, flash disk menjadi salah satu media penyimpanan yang paling umum digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Adapun kelebihan flash disk, yang pertama ialah ukuran kecil dan mudah dibawa. Tidak membutuhkan daya eksternal, harga relatif terjangkau. Kemudian, kekurangan flash disk, kapasitas terbatas dibanding SSD, kecepatan transfer lebih rendah, mudah hilang karena ukurannya kecil, dan umur tulisnya pun terbatas. Fungsi flash disk. Fungsi utama flash disk sebagai media penyimpanan dan pemindahan data. Flash disk digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data seperti dokumen, gambar, video, maupun file aplikasi. Selain itu, flash disk juga berfungsi untuk memindahkan data antar muka atau perangkat elektronik lain dengan cepat dan praktis. Flash disk juga sering dimanfaatkan sebagai media cadang backup data berukuran kecil, serta sebagai media instalasi sistem operasi dan perangkat lunak tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Solid State Drive. Solid State Drive adalah perangkat penyimpanan data sekunder yang menggunakan memori flash berbasis NAND dan bekerja sepenuhnya secara elektronik tanpa adanya komponen mekanik. Berbeda dengan hard disk drive atau HDD yang menggunakan piringan berputar, SSD memiliki waktu akses data yang sangat cepat karena tidak bergantung pada gerakan mekanis. Media penyimpanannya modern yang menawarkan latensi rendah, kecepatan baca dan tulis tinggi, serta konsumen daya yang lebih kecil dibanding HDD. Hal ini menjadikan SSD sangat cocok digunakan pada komputer dan laptop modern yang menuntun performa tinggi. Adapun kelebihan SSD ialah media penyimpanan utama sistem operasi, menyimpan aplikasi dan data, mempercepat kinerja komputer. Kecepatan baca tulis sangat tinggi, waktu booting lebih cepat, tahan guncangan, konsumsi daya lebih rendah, tidak berisik. Adapun kekurangan SSD, harga lebih mahal dibanding HDD, kapasitas besar, masa relatif lebih mahal, dan umur tulis terbatas, meski kini sangat awet. Baiklah teman-teman, saya lanjutkan kepada moderator. Terima kasih. Sebagai kesimpulan, media penyimpanan data memiliki peran penting di dalam sistem komputer. Oleh karena itu, pemilihan media penyimpanan data harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem komputer agar dapat bekerja secara optimal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.